Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NPM 2417052002. Sini saya akan menjelaskan tentang perangkat input dan output pada komputer. Perangkat input dan output pada komputer adalah komponen yang memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan pengguna dan lingkungan eksternalnya. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, perangkat input atau input device. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer. Data ini kemudian diproses oleh prosesor komputer. Berikut beberapa contoh dan penjelasannya. Yang pertama ada keyboard. Perangkat input yang paling umum yang kita kenal sehari-hari digunakan untuk memasukkan teks, angka, dan karakter lainnya ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse. Digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan memungkinkan pengguna untuk memilih item, klik, dan drag on and drop. Yang ketiga ada scanner. Memindai dokumen fisik dan mengonversinya menjadi format digital. Selanjutnya ada mikrofon. Ini digunakan untuk memasukkan suara atau audio yang akan diproses oleh komputer seperti dalam aplikasi rekaman atau perintah suara. Selanjutnya ada joystick yang digunakan terutama dalam aplikasi atau game untuk mengendalikan gerakan di lingkungan virtual. Selanjutnya ada webcam. Perangkat untuk menangkap gambar atau video langsung yang dapat digunakan untuk panggilan video, streaming, dan lainnya. Selanjutnya ada touchscreen. Nah, touchscreen ini adalah layar yang merespon sentuhan atau memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan apa yang terlihat di layar tanpa memerlukan perangkat input terpisah seperti mouse atau keyboard. Bisa kita sebut dengan layar sentuh. Yang kedua ada perangkat output atau output device. Nah, perangkat output sendiri itu berfungsi untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari data yang telah diproses oleh komputer. Contohnya, monitor, perangkat output visual yang menampilkan teks, gambar, video, dan informasi lainnya. Tipe modern biasanya berupa layar LCD atau LED. Selanjutnya ada printer, menghasilkan keluaran dalam bentuk fisik atau kertas seperti mencetak dokumen atau gambar. Selanjutnya ada speaker, perangkat output audio yang menghasilkan suara atau musik yang telah diproses oleh komputer. Selanjutnya ada proyektor, menampilkan keluaran visual dalam skala yang lebih besar dengan memproyeksikan gambar atau video dari komputer ke permukaan seperti dinding atau layar proyeksi. Selanjutnya ada headphones, perangkat output audio pribadi yang menghasilkan suara dan biasanya digunakan untuk mendengarkan musik atau audio tanpa mengganggu orang lain. Selanjutnya ada perangkat input atau output kombinasi. Ada juga perangkat yang dapat berfungsi baik sebagai input maupun output. Misalnya touchscreen. Nah, ini selain berfungsi sebagai layar output, juga bisa digunakan sebagai perangkat input melalui sentuhan. Selanjutnya ada modem, perangkat yang mengirim output dan menerima input data ke atau dari jaringan internet. Selanjutnya ada drive penyimpanan seperti hard disk, USB flash drive, dan SSD. Ini bisa digunakan untuk menyimpan data output atau mengambil data. Dengan perangkat input atau output, komputer bisa mendapatkan informasi dari luar, memprosesinya, dan menampilkan hasilnya kembali ke pengguna atau sistem lainnya. Jika kita melihat dari aspek teknologi, fungsionalitas, dan tipe perangkat yang lebih spesifik, mari kita uraikan lebih lanjut dari berbagai perspektif. Yang pertama, perangkat input yang lebih canggih. Selain perangkat input dasar yang sudah disebutkan, terdapat perangkat input canggih yang digunakan untuk aplikasi khusus atau yang dirancang untuk tujuan tertentu. Nah, contohnya ada stylus atau pen input. Nah, ini digunakan pada perangkat seperti tablet grafis atau layar sentuh yang sensitif. Alat ini memungkinkan juga untuk pengguna menggambar, menulis, atau membuat sketsa dengan presisi tinggi. Sering digunakan oleh desainer grafis atau seniman digital. Selanjutnya ada barcode scanner. Perangkat ini membaca kode batang atau barcode yang sering digunakan di sistem retail atau inventaris
untuk memasukkan informasi produk dengan cepat dan akurat ke dalam sistem komputer. Selanjutnya ada biometric device seperti fingerprint scanner, iris scanner, dan face recognizing device yang digunakan untuk mengenali identitas pengguna berdasarkan karakteristik biologis. Alat ini sering digunakan dalam keamanan komputer. Selanjutnya ada game controller. Nah, selain joystick dan gamepad, pedal, dan perangkat kontrol lain yang lebih spesifik untuk permainan memungkinkan interaksi fisik dalam dunia game digital. Selanjutnya ada motion detector atau Kinect atau lab motion. Perangkat ini mendeteksi gerakan tubuh atau tangan pengguna memasukkan instruksi ke dalam komputer. Teknologi ini digunakan dalam bidang gaming, VR atau virtual reality, serta interaksi antarmuka modern yang tidak memerlukan sentuhan fisik. Selanjutnya ada MIDI controller. Digunakan oleh musisi dan produser musik untuk mengontrol alat musik digital dan perangkat lunak komposisi musik. MIDI controller memudahkan pembuatan dan pengeditan musik. Nah, selanjutnya yang kedua ada perangkat output yang lebih khusus. Seiring dengan perkembangan teknologi, perangkat output juga menjadi lebih spesifik untuk berbagai kebutuhan. Nah, berikut beberapa perangkat output yang mungkin jarang dikenali. Yang pertama ada plotter. Perangkat output yang mirip dengan printer, tetapi dia lebih canggih dalam menghasilkan gambar dengan garis yang lebih akurat. Biasanya digunakan dalam mesin teknik dan arsitektur (CAD) atau computer aided design. Selanjutnya ada braille display. Perangkat output yang dirancang oleh pengguna dengan gangguan penglihatan. Perangkat ini mengubah teks yang muncul di layar komputer menjadi huruf braille, sehingga pengguna dapat membacanya dengan menyentuh. Selanjutnya ada 3D printer. Alat ini menghasilkan objek fisik dari model digital dengan mencetak lapisan demi lapisan material. Output berupa objek yang nyata yang digunakan dalam berbagai industri, seperti manufaktur, arsitektur, dan juga medis. Selanjutnya ada haptic feedback device. Memberikan umpan balik fisik kepada pengguna dalam bentuk gerakan atau getaran. Teknologi ini banyak digunakan dalam perangkat game, perangkat simulasi, dan bahkan smartphone. Yang ketiga ada konsep perangkat input atau output di jaringan dan penyimpanan. Selain perangkat fisik, konsep input dan output juga meluas ke dalam jaringan dan penyimpanan data, yang menjadi inti dari bagaimana data diproses, disimpan, dan ditransmisikan di sistem komputer. Contohnya ada network interface card atau NIC, perangkat yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan, baik kabel maupun nirkabel, sehingga data dapat dikirim dan diterima ke atau dari jaringan internet atau LAN, Local Area Network. Yang kedua ada router atau switch. Keduanya adalah perangkat jaringan yang memungkinkan distribusi data antara berbagai perangkat melalui jaringan. Router bertindak sebagai penghubung antar jaringan, sementara switch mengelola komunikasi antar perangkat dalam jaringan yang sama. Selanjutnya ada penyimpanan jarak jauh atau cloud storage. Dalam konteks penyimpanan modern, layanan seperti Google Drive atau Dropbox memungkinkan input dan output ke atau dari server jarak jauh melalui internet, dengan keuntungan akses global dan integrasi dengan aplikasi berbasis web. Yang keempat ada perangkat input atau output di bidang industri atau otomasi. Dalam bidang industri dan manufaktur, perangkat input atau output memiliki aplikasi yang lebih spesifik dan terintegrasi dengan sistem kontrol otomatis. Selanjutnya ada Programmable Logic Controller atau PLC, digunakan dalam sistem kontrol industri. PLC menerima input dari sensor seperti suhu, tekanan, dan lain-lain, dan menghasilkan output untuk mengendalikan perangkat mekanik seperti motor, lampu, atau aktuator.
Selanjutnya ada sensor industri. Nah, sensor yang digunakan untuk mendeteksi variabel lingkungan seperti cahaya, suhu, dan juga tekanan. Nah, berfungsi sebagai perangkat input. Output dari sensor ini digunakan oleh sistem komputer untuk mengontrol proses produksi, kualitas, dan juga keamanan. Yang kelima ada perangkat input atau output dalam teknologi VR atau AR. Virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR menciptakan interaksi yang lebih imersif antara pengguna dan lingkungan digital dengan menggunakan berbagai perangkat input atau output yang canggih. Selanjutnya ada head mount display atau HMD. Merupakan perangkat output yang dikenakan di kepala pengguna menampilkan lingkungan virtual di depan mata. Contohnya adalah Oculus Rift atau HTC Vive. Selanjutnya ada motion tracking sensor. Sensor yang mendeteksi gerakan kepala, tangan, atau tubuh untuk menghasilkan input dalam lingkungan VR. Memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam dunia virtual secara alami. Selanjutnya ada tactile glove atau sarung tangan taktis. Nah, alat ini berfungsi sebagai input untuk mendeteksi gerakan jari atau tangan dan juga output untuk memberikan umpan balik sentuhan ke pengguna dalam aplikasi VR. Selanjutnya yang keenam, ada perangkat input atau output dalam kecerdasan buatan dan IoT, Internet of Things. Contohnya ada smart sensor atau sensor cerdas. Ini digunakan dalam sistem IoT. Perangkat ini mengambil input dari lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan gerakan dan mengirimkan data tersebut untuk diproses secara real time oleh sistem AI. Misalnya, termostat pintar dapat membaca suhu lingkungan dan memberikan keluaran yang sesuai dalam bentuk pengaturan suhu. Selanjutnya ada voice assistant atau asisten suara seperti Amazon Alexa, Google Assistant, dan Apple Siri yang menggunakan mikrofon sebagai input, mendengarkan perintah suara, dan speaker sebagai output. Selanjutnya ada pengelolaan input atau output di sistem operasi. Di tingkat sistem operasi, manajemen input atau output adalah salah satu tugas penting untuk mengordinasikan perangkat ini agar dapat bekerja secara efisien. Beberapa konsep yang terlibat yaitu ada buffering, teknik yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan sementara data yang akan diproses, sehingga perangkat input dan output dapat bekerja secara efisien tanpa menunggu satu sama lain. Selanjutnya ada spooling. Merupakan teknik pengelolaan input-output yang memungkinkan data yang akan dikirim ke printer atau perangkat output lainnya untuk disimpan sementara di memori hingga perangkat tersebut siap memprosesnya. Dengan semua ini, perangkat input dan output tidak hanya terbatas untuk perangkat fisik sederhana, tetapi juga meluas ke teknologi canggih yang memungkinkan interaksi lebih baik antara pengguna, mesin, dan lingkungan di berbagai aplikasi. Perangkat input dan output pada komputer memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada fungsinya, teknologinya, dan cara penggunaannya. Nah, ini penjelasannya. Kelebihan perangkat input itu satu, kemudahan berinteraksi. Keyboard dan mouse memungkinkan interaksi yang sederhana dan mudah dipahami oleh penggunanya. Kombinasi kedua perangkat ini sangat efisien dalam tugas sehari-hari, seperti mengetik atau navigasi antarmuka. Touchscreen memberikan pengalaman yang lebih langsung, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer tanpa alat bantu seperti mouse atau keyboard. Hal ini sangat memudahkan pengguna pada perangkat mobile seperti smartphone, dan tablet. Yang kedua ada efisiensi dan kecepatan. Contohnya ada di barcode scanner yang memungkinkan pemindaian data dengan cepat dan akurat, sangat membantu dalam dunia retail dan inventaris, sehingga mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya ada biometric device atau sidik jari atau pengenalan wajah. Nah, ini meningkatkan keamanan dan kecepatan akses. Nah, menggantikan metode tradisional seperti kata sandi.
Selanjutnya ada interaktivitas yang lebih baik. Seperti contohnya game controller atau joystick memberikan pengalaman bermain game yang lebih interaktif dan menyenangkan dibandingkan menggunakan keyboard atau mouse. MIDI controller memungkinkan musisi untuk menciptakan musik digital secara lebih presisi dan intuitif. Selanjutnya ada mendukung aplikasi spesifik. Perangkat seperti scanner, stylus, dan webcam mendukung tugas-tugas spesifik seperti desain grafis, pemindaian dokumen, atau komunikasi visual yang tidak bisa dilakukan dengan perangkat input standar seperti keyboard dan mouse. Nah, ada juga kekurangan perangkat input, yaitu keterbatasan pengguna, ketidakakuratan input, biaya, dan kompleksitas, dan terlalu bergantung pada kondisi lingkungan. Nah, terus kelebihan perangkat output apa aja sih? Yang pertama ada visualisasinya yang jelas, yang kedua ada efisiensi dalam komunikasi, 3 pengalaman imersif, 4 kecepatan dan ketepatan output. Kekurangannya juga cukup banyak, yaitu pertama ada biaya yang cukup tinggi, ketergantungan pada perangkat input, penggunaan sumber daya yang besar, dan keterbatasan mobilitas. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan kombinasi keduanya itu touchscreen memungkinkan interaksi langsung dengan output yang ditampilkan, memudahkan navigasi dan mengurangi kebutuhan perangkat tambahan seperti mouse atau keyboard. Kekurangannya, touchscreen rentan terhadap goresan dan sidik jari yang dapat mengurangi kualitas tampilan. Selain itu, jika perangkat tidak responsif, pengalaman interaksi menjadi kurang baik. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.